Ya, Bapak ucapkan selamat pagi anak-anak. Terpujilah Buddha, Namo Buddhaya. Ya, ketemu lagi anak-anak pada hari ini. Ya, kita berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Buddha ya. Setelah minggu lalu anak-anak kalian sudah mencatat bab 7 yaitu mengenai candi-candi Buddhis Indonesia. Sekarang ini saatnya kalian harus menyimak video dari Bapak ini ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian jauh lebih paham mengenai materi bab 7 yaitu candi-candi Buddhis di Indonesia. Ya, seperti yang ada di gambar itu adalah salah satu contoh ya dari arca Buddha, dari patung Buddha yang ada di salah satu candi Buddhis di Indonesia. Mungkin nanti di antara kalian ada yang sudah pernah ke sana. Ya, baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini ya, yaitu bab 7 mengenai candi-candi Buddhis di Indonesia. Nah, namun sebelumnya kita belajar dulu tentang sejarah awalnya anak-anak. Sejarah awal pembangunan candi. Kenapa sih di Indonesia tuh banyak candi? Bagaimana asal mulanya itu? Nah, ini adalah salah satu penggambaran contoh pembuatan Candi Borobudur anak-anak ya. Ini sejarah awalnya pembuatan Candi Borobudur. Ini kalian bisa menemukan ini gambar-gambar seperti itu, bentuk replikanya ya, nyata begitu seperti nyata. Kalau kalian pergi ke Candi Borobudur, di sana ada sebuah museum ya. Nanti kalau kalian ada kesempatan, ada karma baik, bisa berwisata ke Candi Borobudur. Jangan lupa untuk mampir ke museumnya. Kenapa? Karena dengan mampir ke museum itu kalian bisa banyak belajar di sana. Setelah kalian melihat bendanya asli berupa Candi Borobudur, kalian ke dalam museumnya, kalian bisa melihat itu sejarah pembuatan Candi Borobudur. Nah, itu penggambaran dibuat patung-patung itu ya. Penggambaran proses pembangunan Candi Borobudur. Nanti kita akan pelajari Candi Borobudur itu seperti apa, berapa lama pembangunannya, berapa banyak jumlah arca dan stupanya, mulai kapan pembangunannya. Nah, nanti kita akan pelajari. Nah, akan tetapi sejarah awalnya itu dari pembangunan Candi Borobudur adalah Candi Borobudur itu dibangun singkat ceritanya ya pada masa kerajaan Semaratungga. Nanti kita lebih banyak lagi belajarnya di slide-slide berikutnya. Nah, ini sekali lagi ini penggambaran yang ada di dalam museum di Candi Borobudur. Nah, bagaimana sih sejarah awal tentang Candi Borobudur itu, Pak? Nah, anak-anak, candi itu dari pengertiannya candi adalah bangunan suci umat Buddha ya, yang digunakan untuk kegiatan spiritual. Kegiatan spiritual itu seperti apa, Pak? Seperti meditasi, baca parita, merenungkan diri, pradaksina, namaskara, begitu ya. Jadi candi itu pada mulanya adalah bangunan suci yang digunakan untuk kegiatan spiritual. Nah, pada dasarnya pada awalnya candi itu digunakan untuk menyimpan jenazah para raja. Ya, jadi raja-raja yang dihormati itu dahulunya dibuatkanlah sebuah candi. Ya, untuk apa? Untuk mengenang keagungan dari raja tersebut. Nah, candi itu anak-anak berasal dari kata candika. Candika itu berarti awalnya itu adalah nama seorang dewi, yaitu Dewi Kematian. Ya, Dewi Kematian. Artinya dengan melihat candi itu tadi mengenang keluhuran, keagungan dari sang raja. Karena pada awalnya candi itu digunakan untuk menyimpan jenazah raja. Ya, diawetkan atau ditanam di bawahnya candi begitu ya, dikuburkan di situ, dimakamkan. Nanti sebagai monumennya dibentuklah candi. Karena kalau pada umumnya di makam itu kan ada tandanya kan, makam si A, si B, si C. Nah, tanda itu dibuatkanlah dalam bentuk candi supaya mudah untuk dikenang. Karena jasa dari raja tersebut sangat besar. Nah, candi-candi Buddhis yang ada di Indonesia itu paling banyak tersebar di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Di Pulau Jawa dari mana mulainya? Dari wilayah yang paling dekat dengan kita di Tangerang ini paling dekat ada yaitu namanya Candi Jiwa. Tempatnya di mana Pak? Di Karawang anak-anak. Nah, nanti kalau kalian ada karma baik, ajak orang tua kalian untuk coba melihat Candi Jiwa yang ada di Karawang itu. Bapak sudah 2 kali ke sana kalau ke Candi Jiwa. Ke Sumatera Bapak belum pernah. Ya, mungkin next time kalau ada karma baik bisa sampai berwisata. Bapak suka sekali untuk melihat ke candi-candi itu. Dan
Apa saja yang dilakukan di candi? Nanti kalian akan mempelajari di slide-slide berikutnya. Ada hal-hal yang perlu kalian lakukan ketika di candi. Jadi bukan hanya sekedar berwisata saja ya. Nah, baik itu adalah anak-anak adalah mengenai awalnya, sejarah awalnya tentang candi dibuat. Gunanya buat apa? Ya, nah ini tadi kalau di gambar ini tadi adalah proses untuk pembuatan candi Borobudur. Ini penggambarannya. Ya, ada para biku juga yang membangun candi itu. Ya, oke. Berikutnya. Nah, ini candi-candi Buddhis di Indonesia. Ya, kita bicara di Indonesia ini anak-anak, bukan di luar negeri. Di luar negeri ada juga candi-candi Buddhis. Ya, tetapi saat ini kita belajarnya adalah candi-candi Buddhis yang ada di Indonesia. Ada yang tahu candi-candi Buddhis di Indonesia itu apa saja? Ya, pasti yang kalian tahu adalah Candi Borobudur. Karena itu candi yang paling terkenal. Ya, candi yang paling terkenal adalah Candi Borobudur. Ya, ada yang sudah pernah ke sana? Ya, saya yakin sebagian di antara kelas 4 ini pasti sudah pernah ke Candi Borobudur. Nah, ini anak-anak gambarnya. Ini hanya beberapa saja. Masih ada candi-candi lainnya. Tetapi Bapak sekali lagi hanya menampilkan 6 ini. Ya, Candi Borobudur, Mendut, Pawon, Jambi, Sewu, Kalasan. Ya, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Candi yang lainnya next time kita bisa pelajari. Nah, pertama ini kita Candi Borobudur. Nah, ini bentuknya. Begitu besar sekali Candi Borobudur anak-anak. Ini besar sekali tuh. Nah, ini digunakan orang untuk beribadah. Terutama kalau misalnya pas Hari Raya Waisak, ini menjadi pusat Waisak nasional di sana. Di Candi Borobudur, wah udah berkali-kali ke sini. Ke Candi Borobudur. Ya, mengikuti kegiatannya, mengikuti prosesinya, begitu. Berkali-kali. Kemudian yang kedua adalah Candi Mendut. Candi Mendut ukurannya jauh lebih kecil. Kalau tadi Candi Borobudur ini segitu besarnya, Candi Borobudur ini ingat ya, dulu pernah digunakan pernah mendapat diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan dunia, salah satu keajaiban dunia. Ya, sangat besar sekali anak-anak. Candi Borobudur. Kalau Candi Mendut ini kecil, hanya bangunan kecil. Ya, kecil sekali. Kemudian Candi Pawon lebih kecil lagi daripada Candi Mendut. Bapak juga sudah pernah ke sana. Kemudian Candi Muaro Jambi. Nah, ini luas sekali. Bapak belum pernah ke sana, ini di wilayah Sumatera nih ya. Candi Sewu juga besar. Banyak maksud saya. Banyak. Candinya emang nggak terlalu besar tapi banyak. Jumlahnya banyak. Yang paling besar Candi Borobudur tadi dan juga Candi Kalasan. Candi Kalasan juga masih relatif kecil. Tidak sebesar Candi Borobudur ya. Nah, anak-anak coba kalian amati. Dari 6 candi yang Bapak tampilkan di situ itu, ada kesamaannya. Kesamaannya apa ya? Ya, kesamaannya itu dari bangunannya ya, dari bahan dasar bangunannya. Yaitu sama-sama terbuat dari batu. Semuanya dari batu ini. Batu-batu termasuk yang Candi Muaro Jambi. Ini juga terbuat dari batu. Tapi jenis batunya berbeda. Dari bentuk bangunannya. Yang keduanya adalah dari fungsinya. Fungsinya pun sama. Untuk kegiatan spiritual. Ya, pada zaman dahulunya itu untuk kegiatan spiritual. Sampai sekarang pun sama anak-anak. Biasanya pas hari raya Waisak itu lebih banyak di candi-candi ini digunakan untuk kegiatan keagamaan. Jadi pusat-pusat keagamaan, pusat puja bakti ketika perayaan Waisak. Tapi yang paling utama, yang paling besar itu di Candi Borobudur ini. Karena di sini adalah pusat kegiatan pas perayaan Waisak nasional. Nah, ini juga kabar gembiranya anak-anak. Sekarang Candi Borobudur ini sedang diupayakan oleh 3 menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Menteri Pariwisata akan diusahakan. Lagi diupayakan supaya Candi Borobudur ini menjadi pusat pendidikan agama Buddha dunia. Ya, dunia loh, tidak hanya Indonesia. Kalau Indonesia saat ini dia sudah menjadi pusat pendidikan agama Buddha di Indonesia, akan diubah menjadi pusat pendidikan, tujuan wisata agama Buddha di dunia, seperti Arab Saudi begitu. Yang mana Arab Saudi adalah pusat untuk kegiatan agama Muslim, kemudian di Yerusalem untuk agama Katolik Kristen, dan yang di Buddha akan dibuatnya di Indonesia, tepatnya di Candi Borobudur. Ini baru diupayakan anak-anak. Nah, semoga kalau ini bisa bisa diupayakan dan berhasil, wow. Nanti Candi Borobudur ini akan semakin lestari dan kita akan menjadi
terkenal dari segi agama Budanya. Ya. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita akan melihat satu persatu ini. Ya, kita akan mempelajari ya dari 6 candi tadi ini. Candi Borobudur, Mendut, Pawon, Muaro Jambi, Sewu, dan Kalasan. Nah, kita akan mempelajari terlebih dahulu adalah Candi Borobudur. Nah, ini adalah terlihat dari atas anak-anak. Pakai drone bisa difoto seperti itu. Nah, sekarang kalau kalian nanti ada kesempatan karena baik bisa jalan-jalan ke sana, bisa berwisata ke sana, juga bisa melihat dari kejauhan, tidak dari dekat seperti itu. Karena kalau dari dekatnya nggak bisa melihat seperti itu secara langsung. Tapi ada satu spot wisata yang mana kalian bisa melihat bentuk Candi Borobudur dari kejauhan utuh. Terlihat dari bagian atas sampai bagian bawahnya. Tidak menggunakan drone, tapi menggunakan mata kalian secara langsung. Nah, itu juga sekarang menjadi trending, menjadi pusat wisata di wilayah Jawa Tengah. Nah, baik anak-anak, Candi Borobudur bentuknya sangat besar ya. Apa sih keistimewaan yang terdapat di Candi Borobudur itu anak-anak? Nah, Candi Borobudur itu merupakan candi Buddha terbesar yang ada di Indonesia. Ya, letaknya ini di Magelang. Magelang itu provinsinya Jawa Tengah. Kemudian dibangun seperti yang tadi Bapak sampaikan pada masa kerajaan Semaratungga. Arsiteknya yang merancang itu adalah Gunadarma namanya. Coba kalian ingat-ingat ya. Kemudian di buku tematik ini ada juga ya. Kemudian Candi Borobudur itu ada arca Buddha. Arca Buddhanya itu patung Buddha itu ada sebanyak 504 dan stupa. Stupanya ada 72. Tahu stupa? Ya, stupa itu seperti ininya ini anak-anak. Nah, stupa itu yang ini. Nah, yang tinggi ini. Nah, ini stupa kecilnya. Ini stupa kecil-kecilnya. Yang itu adalah stupa besarnya. Ya, yang ini stupa paling besarnya di bagian atas sendiri. Ini stupa besarnya. Nah, kalau patung-patung itu di sekitar sini banyak patung, di sini banyak patung. Bahkan di bagian atas ini dalam stupanya pun ada patungnya. Ada arca Buddha dalam sini. Stupa-stupa bagian atas ini ada rupang Budanya, ada arca Budanya. Ya. Jadi jumlah arca atau patung Budanya ini ada 504 seluruhnya dari Candi Borobudur itu dan stupanya ada 72 stupa. Nah, di dinding Candi Borobudur juga terdapat relief. Relief itu apa? Relief itu adalah ukiran gambar. Relief itu kayak komik. Ya. Kalau komik sudah pernah melihat ya, komik itu kan berupa gambar tapi ada teksnya begitu ya, ada ceritanya. Nah, ini pun sama. Di Candi Borobudur itu luar biasa sekali ada reliefnya. Dari dasar itu ada ceritanya, reliefnya tuh nyambung terhadap kehidupan Buddha Gautama ini. Karena relief Candi Borobudur itu menceritakan tentang kehidupan Buddha Gautama dari sebelum terlahir menjadi seorang bodhisatwa sampai beliau parinibbana atau meninggal. Nah, itu bisa kita lihat itu relief itu menjadi kayak ukiran apa ya? 3 dimensi ya. Menjadi komik 3 dimensi. Komik 3 dimensi kan bisa kita raba-raba bentuknya. Selain kita mempelajari sejarahnya. Kalau komik di buku kan kita nggak bisa meraba bentuk bentuk aslinya. Nah, kalau di Candi Borobudur bisa. Nah, coba kalau kalian nanti ada kesempatan ke Candi Borobudur, jangan hanya pergi pergi langsung ke atas untuk melihat spot di atas dan foto-foto saja. Jangan. Boleh sih foto-foto Candi Borobudur ini di atas ini juga boleh. Tapi alangkah baiknya kalian kalau saya ya anak-anak, Bapak itu kalau misalnya ke sana, biasanya Bapak dari bawah sini naik, terus kemudian di sebelah sini nanti Bapak ke belok, mutar ini ke sono. Mutar di lantai 1 dulu. Lihat reliefnya dulu semuanya. Relief, nanti naik lagi kedua, putar terus begini. Terus nanti relief terus sampai nanti akhirnya di atas sini. Nah, Bapak perlu waktu sampai 2 jam itu. 2 jam, kadang 3 jam sambil bawa payung. Kadang kalau nggak bawa payung panas sekali. Sambil membaca ini, menerka-nerka. Ini cerita apa ya begitu. Nah, kalau nggak tahu nggak apa-apa, bisa tanya ada tour guide-nya di situ. Jangan hanya dari sini langsung jalan ke atas red sampai sini. Sampai sini foto-foto. Nah, jangan. Itu sih boleh juga tapi manfaatnya kecil. Lebih bagus lagi kalau kalian melihat kayak tadi yang Bapak sampaikan. Naik dari sini langsung belok dulu ke kiri melihat begitu ya. Melihat sekelilingnya terus naik lagi sampai akhirnya nanti di sini. Itu perlu waktu sampai 2 jam. Kalau membaca ya.
Membaca, maksudnya melihat gambar-gambarnya. Bukan hanya dari sini jalan ke sebelah sini langsung hanya jalan muter. Kalau gitu 1 jam juga nyampe, udah sampai atas nanti. Nggak sampai 1 jam udah nyampe. Kalau Bapak enggak, berusaha Bapak cari sini dari bawah, baca, 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 melihat setiap sudut, nanti tahu-tahu sampai atas. Itu sampai pernah beberapa kali sampai 2 jam. Ya. Nah, baik. Nah, Candi Borobudur untuk berikutnya itu disebut juga adalah Bumi Sambara Buddha, anak-anak. Nama lain Candi Borobudur itu adalah Bumi Sambara Buddha. Nah, tadi Bapak sampaikan, Candi Borobudur itu dibangun selama 75 tahun. Sangat lama sekali ya. Mulai tahun 750 Masehi. Sekarang sudah tahun 2021. Waduh, udah berapa lama berdirinya itu? Ya kan? Sudah 1000 tahun lebih berdirinya. Ya. Nah, ini adalah fakta mengenai Candi Borobudur, mengenai keagungan Candi Borobudur itu anak-anak. Ya, Candi Borobudur itu luar biasa, merupakan candi Buddha yang terbesar di Indonesia. Nah, ini strukturnya. Struktur dari bangunan Candi Borobudur. Strukturnya itu adalah ada dari Kamadhatu paling bawah, kemudian Rupa Datu, dan yang paling atas adalah Arupa Datu. Apa itu? Kamadhatu itu adalah bagian Candi Borobudur yang paling bawah, ya, yang menceritakan tentang di sini ada relief-reliefnya, ya, kehidupan makhluk-makhluk yang dipenuhi dengan nafsu. Nah, akan tetapi yang bagian Kamadhatu ini sepenuhnya sudah tertutup anak-anak, sudah ditimbun sama tanah. Kenapa? Karena kalau nggak ditimbun sama tanah, candi batu-batu yang di atas ini bisa merosot semuanya, bisa jatuh semuanya anak-anak. Ingat, pada masa dahulu Candi Borobudur pernah ini dihancurkan, niat dihancurkan dengan ledakan bom. Akan tetapi, walaupun dihancurkan tidak sampai hancur total, diperbaiki bisa. Kalau kalian ke Candi Borobudur, di situ kalian melihat ada rupang Buddha yang tangannya patah, rupang Buddha yang kepalanya patah, rupang Buddha yang hidungnya rusak, kupingnya rusak, itu banyak. Ya, karena selain faktor alam, yaitu misalnya kena panas, hujan, juga karena tadi dulu pernah diledakkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kan tadi usianya Candi Borobudur sudah 1000-an lebih, ya wajar kalau kena hujan mengalami pelapukan batu itu. Ya. Nah, Kamadhatu tadi paling bawah ini sudah tertutup. Rupa Datu ini cuma separuh. Separuh yang masih saat ini bisa lihat. Ya, yang beberapa bagian di Rupa Datu sudah hilang. Bukan sudah hilang tapi sudah tertutup, maksud saya tertutup oleh lapisan tanah juga, karena kayak tadi hanya kalau nggak ditanam sama tanah, nggak timbun tanah sama tanah, nanti batu-batunya pada merosot semua, pada jatuh, sehingga bangunan candinya tidak terlihat lagi, ya. Nah, jadi sebagian ini di Kamadhatu sudah sepenuhnya tertutup, kalau Rupa Datu baru sebagian. Nah, di sini ada relief-reliefnya anak-anak, bisa melihat relief-reliefnya itu di bagian Rupa Datu itu sampai Arupa Datu ini. Bisa dilihat relief-reliefnya, cerita-ceritanya itu banyak sekali itu. Sampai berapa ya reliefnya itu, sampai banyak itu. Bapak lupa jumlahnya. Nah, Arupa Datu itu berarti bagian atas yang sudah dipenuhi dengan stupa-stupa seperti itu. Nah, jadi struktur bangunan Candi Borobudur itu ada 3, yaitu dari Kamadhatu, Rupa Datu, dan Arupa Datu. Yang semuanya memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing. Nah, baik, itu telah Candi Borobudur. Nah, sekarang Candi Mendut. Candi Mendut itu lebih kecil dari yang saya sampaikan daripada Candi Borobudur. Nah, Candi Mendut, apa saja nilai kesejarahan, keagungan dari Candi Mendut itu? Nah, Candi Mendut itu letaknya segaris anak-anak. Jadi Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon itu segaris. Bener-bener kalau dipeta suatu garis, lurus garisnya. Misalnya Candi Borobudur, ini Candi Pawon, Candi Mendut, begini lurus. Hebat sekali yang membuat pada zaman dahulu itu. Kok bisa membuat lurus seperti itu? Ya. Nah, di Candi Mendut itu orangnya melakukan puja bakti ini. Kemudian di Candi Pawon istirahat dan berandaksina di Candi Mendut. Oh, di Candi Borobudur maksud saya, di Candi Borobudur mereka melakukan puja bakti dulu. Orang-orang pada zaman dahulu itu melakukan puja bakti di Candi Borobudur, kemudian di Candi Mendut, dan di Candi Pawon. Di Candi Mendutnya, di Candi Pawonnya melakukan istirahat dulu dan pradaksinanya di Candi
Mendut. Begitu ya. Nah, Candi Mendut juga dibangun oleh Gunadarma. Letaknya juga sama di Magelang. Kemudian Candi Mendut disebutnya juga Veluwana. Nah, di dalam Candi Mendut ada 3 arca. Nanti Bapak sampaikan di slide berikutnya. Arcanya siapa saja ya. Nah, arca tersebut itu melambangkan batin, badan, dan ucapan. Batin yang baik, jasmani yang baik, dan ucapan yang baik. Nah, bodhisatwa. Di dalam arca tadi ada 1 orang Buddha dan 2 orang bodhisatwa. Bodhisatwa itu adalah orang yang bercita-cita menjadi Buddha atau calon Buddha. Di Candi Mendut tadi juga Nana terdapat relief. Tapi reliefnya tadi menceritakan khusus tentang kisah Jataka. Apa itu kisah Jataka? Kisah Jataka adalah kisah ketika Bodhisatwa Siddhartha menyempurnakan kebajikannya dengan terlahir menjadi seekor binatang. Kera, kelinci, dan sebagainya. Itu tentang kisah Jataka itu terdapat di dinding-dinding Candi Mendut ini. Di dinding Candi Mendut ini. Ya, ada itu reliefnya. Ya, di situ. Kalau Candi Borobudur tadi menceritakan tentang kehidupan Buddha Gautama dari sebelum terlahir ke alam manusia untuk menjadi seorang bodhisatwa Siddhartha Gautama sampai beliau parinibbana. Nah, baik. Berikutnya anak-anak, ini tadi yang saya sampaikan. Arca. Arca atau rupang Buddha yang terdapat di dalam Candi Mendut. Tadi di Candi Mendut ini yang kecil seperti ini bentuknya kan kecil kan? Nah, di dalamnya tuh ada altar. Nah, altarnya itu terdapat 3 rupang, 3 arca Buddha. Nah, yang pertama itu di tengah sini nih. Ini adalah Buddha Gautama. Mudranya nih, tangannya ini memutarkan roda dhamma itu melambangkannya. Nah, ini Bodhisattva Gautama ya, Siddhartha Gautama ini. Kemudian yang di sebelah sini, nah ini sebelah kiri dari arca Buddha Gautama ini adalah Bodhisattva Avalokitesvara. Sebelah kanan daripada Buddha Gautama adalah Bodhisattva Manjusri. Manjusri ya. Nah, jadi ingat kanan kirinya itu kanan kiri dari arca Buddha. Jadi bukan dari kanan kiri kita. Kalau ini dari kiri kita ini. Kiri kita ini bukan Avalokitesvara, bukan. Yang ini adalah Manjusri. Yang kanan kita bukan Manjusri, tapi ini adalah Avalokitesvara. Jadi kanan kiri patokannya adalah kanan dari Buddha Gautama, arca, dan juga kiri dari arca Buddha Gautama. Ingat ya, Buddha Gautama yang tengah, kirinya adalah Bodhisattva Avalokitesvara, dan sebelah kanan adalah Manjusri. Nah, oke, berikutnya adalah Candi Sewu. Candi Sewu ini bentuknya. Kalian kalau berwisata ke wilayah Yogyakarta, ada nanti ketemu di sana. Candinya bagus sekali. Bapak sudah beberapa kali ke sana juga. Ya, Bapak senang untuk berwisata ke candi-candi. Nah, ini kalian melihat ini, ada rupang Buddha yang sudah kepalanya hilang. Ya, memang sudah termakan waktu. Faktor alam yang sudah merusaknya karena sudah ribuan tahun kan, 1000 tahun lebih. Sehingga wajar kalau bebatuan pun akan hancur. Tapi kalian sangat beruntung saat ini bisa masih melihat itu. Kondisi candi-candinya masih ya relatif utuh lah. Bisa kalian lihat. Ya. Nah, apa yang menjadi istimewa, menjadi keagungan dari Candi Sewu ini? Nah, Candi Sewu ini memiliki 249 candi, candinya dia kecil. Karena jumlahnya lebih banyak ini disebutnya Candi Sewu anak-anak. Jumlahnya nggak sampai 1000. Sewu itu artinya dalam bahasa Jawa itu artinya 1000. Tapi nggak sampai 1000 ini. Jumlahnya sekian, 249. Karena jumlahnya banyak, maka disebutnya menjadi Candi Sewu. Jadi lebih gampang diingat. Bukan Candi 249. Nah, tidak. Tapi Candi Sewu nyebutnya. Nah, Candi Sewu itu nama aslinya adalah Wajrasana Manjusri Graha. Wajrasana Manjusri Graha. Nah, fungsinya pun sama, yaitu untuk melakukan ibadah, untuk melakukan kegiatan pengembangan spiritual. Ya, Candi Sewu hampir sama dengan Candi Prambanan tadi bentuknya. Ya. Berikutnya ya, yaitu nah ini Candi Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi ini adalah candi yang ada di wilayah Sumatera. Nah, ini digunakan juga untuk kegiatan keagamaan pas perayaan Waisak. Nah, ini kalau kita melihat ini sedang ada suatu kegiatan perayaan hari raya pasti ini. Antara Waisak, Katina, Makabuja atau Asada. Ini sedang digunakan sebagai objek untuk kegiatan
keagamaan. Karena pada masa dahulu juga sama. Banyak umat Buddha yang dulunya menggunakan candi itu sebagai pusat kegiatan keagamaan. Ingat, dulu pada zaman kerajaan Mataram, kerajaan Sriwijaya, agama Buddha itu menjadi agama Buddha yang paling terkenal. Ya, yang paling besar di Nusantara, di Indonesia ini. Ya, pada masa itu. Tapi ingat, hukum anicca ini pun akan berlalu, tidak akan kekal. Yang dahulu pada masa kerajaan menjadi sangat jaya, sekarang kita bisa melihat sendiri agama kita menjadi minoritas. Tapi nggak perlu berkecil hati. Selama kita terus berbuat baik melalui pikiran, ucapan dan jasmani kita, pasti bahagia yang akan kita peroleh. Nah baik, ini adalah Candi Muaro Jambi. Apa sih yang hal menjadi istimewa dari Candi Muaro Jambi itu, Pak? Nah, Candi Muaro Jambi ini merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya, ya. Kerajaan Sriwijaya itu salah satu kerajaan Buddhis yang paling berkuasa dulu di wilayah Nusantara ini. Ya, tempatnya di wilayah Sumatera itu. Nah, Candi Muaro Jambi ini merupakan candi terluas. Ingat, terluas. Bisa membedakan ya, terluas sama terbesar. Kalau terbesar tadi adalah Candi Borobudur, kalau terluas adalah Candi Muaro Jambi. Nah, di dalam Candi Muaro Jambi ini luas sekali ya. Ada 61 candi. Ukurannya lebih besar daripada Candi Sewu tadi. Kalau Candi Sewu tadi ada 249 tuh ukurannya lebih kecil. Nah, kalau Candi Muaro Jambi itu lebih besar. Nih, lebih besar bentuknya. Ya, atau tadi yang di depan juga ada. Ini, yang di depan tadi kan ada candi-candi apa? Nih, Muaro Jambi tadi itu. Besar tuh bentuknya. Ya, lebih besar. Kalau Candi Sewu ini lebih kecil. Candi Mendut, Pawon, Kalasan juga lebih kecil. Ya. Nah, ini Candi Muaro Jambi tadi ya. Nah, di sana terdapat 61 candi tadi ya, dan letaknya itu beda-beda. Saling ya nggak terlalu dekat lah. Sehingga ini Candi Muaro Jambi ini dikenal sebagai candi Buddha yang terluas di Indonesia. Begitu ya. Nah, Candi Kalasan dan juga candi lainnya nanti kita pelajari di next time. Nah, ini tadi yang Bapak sampaikan. Apa sih anak-anak hal yang perlu kita lakukan saat berada di candi? Boleh nggak kalau kita berfoto-foto, selfie? Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Boleh juga. Tetapi kan manfaatnya sangat kecil itu. Hanya berfoto-foto, update status ya boleh juga nggak ada masalah. Tapi manfaatnya kecil. Ada hal yang jauh lebih besar manfaatnya. Ngapain Pak? Apa yang perlu kita lakukan ketika di candi? Yang harus kita lakukan supaya kita terus berbuat baik, yang kita lakukan adalah pertama adalah namaskara. Jadi di sana di candi itu kita usahakan membaca paritan, bukan minta-minta. Karena ingat, di setiap tempat itu pasti ada makhluknya. Makhluk yang tidak kasat mata. Dan makhluk itu seperti manusia, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, kalau kalian di tempat candi itu terus meminta-minta ada yang nanti yang mengkabulkan, yang mewujudkan adalah makhluk yang jahat. Kalau yang mewujudkan adalah makhluk yang jahat, nah, nanti akan berdampak buruk kepada kita. Karena biasanya makhluk yang jahat itu akan meminta imbalan. Nah, makanya kalau kita tidak di dalam candi itu, kita membacakan parita, perbuatan baik. Supaya apa? Yang makhluk-makhluk di sana yang baik semakin bahagia, dan makhluk-makhluk yang tidak baik dia menjadi sadar dan juga hidupnya berbahagia. Pertama adalah namaskara ini. Ya, bernamaskara, bersujud ketika di candi situ. Kemudian yang kedua adalah melakukan pradaksina. Pradaksina itu berputar, mengelilingi candi searah jarum jam. Tidak hanya berputar saja, tapi sambil sambil full konsentrasi. Kayak tadi yang Bapak lakukan. Ketika Bapak naik ke dalam candi itu sambil ke sebelah kiri ini. Berjalan terus itu kan sambil konsentrasi. Membaca setiap panel-panel reliefnya itu Bapak baca, Bapak coba cerna. Bapak cari tahu ini ceritanya apa begitu ya. Sesekali Bapak foto juga di situ. Nah, jadi pelan-pelan sambil pradaksina itu konsentrasi. Ya, dan yang gak kalah penting juga ketika di candi adalah kita melakukan meditasi. Merasakan energi alam yang ada di situ. Mengembangkan batin kita supaya bisa terkonsentrasi. Karena tadi yang saya katakan di tempat-tempat candi yang disakralkan itu adalah banyak makhluk-makhluk yang baik dan yang buruk. Nah, kalian ketika berbuat baik di situ, yang mendekat ke diri kalian itu adalah makhluk-makhluk yang baik, sehingga membantu mengkondisikan supaya kalian ketika bermeditasi jauh bisa lebih tenang.
Ya, jadi ingat itu minimum yang dilakukan di candi selain baca parita juga ya. Dan ketika ada mau berdana seperti di Candi Mendut kita bisa berdana anak-anak. Candi Mendut bisa berdana. Ada kotaknya untuk berdana itu di wiharanya. Ya. Nah, baik Bapak rasa itu saja anak-anak yang perlu Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Pada kesimpulannya adalah bahwasanya candi-candi Buddhis ini merupakan salah satu bukti bahwa agama Buddha pada masa dahulu pernah menjadi agama Buddha yang begitu besar di Nusantara ini, yang begitu meluas di Nusantara ini, yang begitu banyak penganutnya. Ya, buktinya apa? Buktinya adalah banyak candi-candi yang digunakan sebagai media untuk mengembangkan kegiatan spiritual pada masa dahulu itu. Nah, ada hal yang lebih penting yang perlu kita lakukan ketika berada di candi yaitu tadi melakukan namaskara, pradaksina, meditasi dan juga hal yang gak kalah penting adalah kalian jangan merusak candi-candi tersebut. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan terpujilah Buddha. Namo Buddhaya.